Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahbudin. Saya berasal dari Riau, tepatnya daerah berdekatan dengan Bagan Batu. Dulu saya mondok di pesantren yang namanya Syahamah, Mojokerto, Jawa Timur. Itu banyak sekali pelajaran yang diberikan kepada kami. Yang namanya anak pesantren tentu banyak pelajarannya. Di antaranya nahwu, shorof, bahasa Arab, tauhid, fikih. Yang paling utama adalah tauhid, yang mempelajari bahasanya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak di langit, tidak di arasy, Allah tidak di mana-mana. Tidak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Dan tidak pula Allah memiliki ukuran besar dan kecil. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Maha suci Allah dari makhluknya. Dan Allah juga tidak bisa dibayang-bayangkan. Dalam salah seorang ulama, Thauban ibnu Ibrahim mengatakan apa? Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang tergambarkan dengan benak pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Kemudian Sayyidina Ali juga mengatakan apa? Kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Allah ada tanpa permulaan dan tempat belum ada. Setelah Allah ciptakan tempat, Allah tetap seperti sedia kala ada tanpa tempat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada tanpa permulaan, tidak ada sesuatu selainnya yang bersamanya. Yakni artinya belum ada tempat, belum ada arasy, belum ada langit, belum ada makhluknya. Allah sudah ada. Inilah keyakinan ulama ahli sunnah wal jamaah, meyakini Allah ada tanpa tempat. Tetap berpegang teguh dengan akidah ini. Jadi ini adalah video saya dengan Sahbudin di Balai Jaya ini bercerita lebih tepatnya. Sedikit banyaknya kami bercerita tentang ilmu agama gitu. Bercerita tentang ilmu agama, ada perbedaan pendapat ataupun apa, ada kesalahan. Itu adalah kesalahan dari kami ya kan. Ya. Jadi kembali kepada kami gitu, dan nggak memprovokasi manapun gitu. Dan kami hanya sekedar cerita, dan apa yang ada di dalam, contohnya aku bertanya nanti kepada si Sahbudin, Sahbudin bertanya sama Sahbudin, itu adalah pertanyaan dari diriku. Adapun kesalahan dari pertanyaanku, itu adalah kesalahan aku gitu. Jadi kami akan lanjutkan video ini. Video ini adalah video tentang cerita kami di Balai Jaya ini bersama Sahbudin. Saya Riki Chandra. Adakah amal yang lebih baik daripada sholat? Dalam Islam, jadi amal ibadah itu bang. Amal ibadah perbuatan, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Seperti yang perbuatan yang sholat kan perbuatan. Atau sedekah, atau berhaji, ataupun berpuasa, perbuatan seperti ini. Itu amal itu akan diterima setelah orang ini beragama Islam ataupun dibilang orang ini memang Islam gitu. Adapun orang yang enggak Islam seperti orang kafir misalnya, maka dia tidak diterima amal ibadahnya sama sekali. Tidak sama sekali tidak terima. Kemudian orang bilang masalah sholat, karena dia tak sholat, kemudian dibilangnya kan, kamu enggak sholat, maka amal perbuatan kamu yang lainnya itu enggak diterima. Kata dia seperti itu kan. Itu enggak benar. Kenapa? Karena amal perbuatan sholat dengan amalan-amalan ibadah lain itu beda. Karena amal perbuatan kebaikan itu banyak. Bukan hanya sholat saja. Kalau seandainya dia bilang karena enggak sholat semua amal enggak diterima, itu enggak benar. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu kebaikan, perbuatan, hendaklah diawali dengan niat. Artinya apa? Dalam hadis ini menjelaskan, perbuatan kebaikan itu akan diterima oleh Allah. Dengan niat dia lillahi ta'ala perbuatan. Salat perbuatan. Orang sedekah juga perbuatan. Itu beda amalnya. Contoh misalnya, orang salat, orang pada masanya itu bulan puasa lah misalnya kan. Masuk bulan puasa nih. Dalam bulan puasa ini dia mengerjakan puasanya.
Karena hukum berpuasa ini wajib bagi orang yang sehat ya kan, yang mampu, yang tidak memiliki penyakit yang sekiranya penyakitnya itu parah, seperti itu. Dia puasa, tapi dia tidak melakukan sholat. Bukan berarti karena dia tidak sholat, puasa yang dia lakukan tidak mendapatkan pahala, tidak. Beda amalnya. Sholat itu wajib, puasa juga wajib. Seandainya dia tidak sholat, maka dia berdosa karena telah meninggalkan sholat. Tapi puasa yang dia kerjakan tadi, dia tetap puasa dan tidak tidak membatalkannya pada waktunya misalnya kan. Dia tetap berpuasa, hanya saja dia tidak sholat. Dia tetap mendapatkan pahala dari puasanya itu. Beda amalnya. Ibadah yang dia lakukan, yang tidak dia lakukan seperti sholat, dia tidak mendapatkan pahala, melainkan dia mendapatkan dosa karena tidak sholat tadi, dikarenakan dia meninggalkan sholat sampai akhir waktunya. Sampai akhir waktunya, yakni dari zuhur masuk waktu itu, dia nggak sholat sampai habis waktunya, masuk waktu isya, waktu asar. Dia nggak sholat zuhur. Maka dia dihukumi berdosa karena meninggalkan yang wajib. Dia puasa, tetap puasa sampai waktu puasa itu telah ditentukan, berbuka puasa misalnya, tetap dia puasa, dia tetap mendapatkan pahala. Jadi gini Din, kita semua yang namanya Islam pasti pernah sholat. Iya. Pasti pernah sholat semua. Gitu aja lah kita buat, dalam artian pernah sholat semua. Tapi nggak semuanya menjalankan sholat itu dengan teratur. Contohnya 1-5 itu terus menerus. Ada yang meninggal, bahkan aku contohnya kan, aku itu meninggalkan sholat 1 tahun lamanya. Gitu. Jadi dalam 1 tahun lamanya aku nggak sholat itu, aku pasti pernah berbuat baik. Jadi setiap perbuatan baik kita itu, apakah tetap diangkatkah perbuatan baik kita itu tetap berbuat baik, atau memang nggak diterima mutlak karena kamu melaksanakan sholat? Itu yang kuncinya. Maka di sini kita kembali tentang hadis tadi itu. Hadis tadi itu menjelaskan bahwasanya perbuatan baik akan mendapatkan pahala. Maka dalam setahun misalnya orang tidak sholat, tapi dia masih juga melakukan kebaikan lainnya, maka dia mendapatkan pahala. Hanya saja orang yang tak sholat itu kelak nanti di akhirat akan dituntut. Karena hukum sholat itu wajib. Apabila tidak dikerjakannya sampai habis waktunya, dia berdosa. Tapi tetap amal-amal yang lain itu kan tetap dapat amal gitu kan. Jadi kalau kembali lagi cerita amal ataupun pahala ataupun dosa, kita ini kembali kepada aku ya kan. Kita nggak melihat itu mana dosa mana pahala gitu kan. Cuman untuk aku lah gitu kan. Kita hidup nggak minta, mati pun nggak minta gitu kan. Adapun segala perbuatan itu Din, perbuatan jahat atau perbuatan baik, itu semua itu ada halangannya. Ada halangannya dalam artian gini, kalau kamu berbuat jahat, kau nggak akan sempurna berbuat jahatmu. Ada halangan itu. Begitu juga dengan berbuat baik. Ada halangannya juga. Perbuatan baik itu juga ada halangannya. Jadi intinya, adapun perbuatan baik ataupun perbuatan jahat itu adalah kembali kepada Tuhan tadi, kepada Allah gitu kan. Yang mengizinkankah kita untuk berbuat jahat atau tidak gitu. Maka ada hukum dunia, hukum akhirat kita dalam arti yang kita singkirkan, karena kita itu Allahu alam, Allah yang tahu. Kita nggak bisa mematokkan kita, oh apa tempatmu neraka, ataupun tempatmu surga. Itu hanya segala ucapan kita, tapi kembali kepada Tuhan tadi, kan gitu kan. Jadi adapun ucapan-ucapan demikian menurutmu bagaimana gitu. Contohnya lah, misalkan kalau aku gitu kan, nggak memandang mana amal, mana dosa, nggak mandang itu. Karena apa? Dalam artian ku nggak memandang itu karena setiap sesuatu yang ku jalani itu ada halangannya. Itu adalah kehendak Tuhan tadi. Kalau Tuhan berkehendak aku diciptakan jadi jahat, sebenarnya kita ini diciptakan di dunia ini untuk menjadi orang baik. Nah, jadi aku pernah berkata itu 2 sebab kita menjadi jahat. Kalau nggak karena dijahati orang lain, karena kebutuhannya nggak dipenuhi. Gitulah dia bisa jadi jahat. Jadi intinya perbuatan jahat ataupun perbuatan baik itu ada halangannya. Jadi kembali kepada Tuhan. Maka aku bilang gini, setiap orang yang berbuat dia jahat, dia nggak akan jadi jahat kalau Tuhan nggak mengizinkan. Cocok nggak menurutmu? Nah, jadi gini Bang,
Dalam yang pernah aku pelajari lah ya. Pernah aku pelajari itu ada namanya qada dan qadar. Kan kita wajib mengimani itu. Qada dan qadar. Qada dan qadar itu artinya apa? Yakni Allah menciptakan qada dan qadar, kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan yang Allah ciptakan, kebaikan misalnya, itu yang Allah kehendaki kepada makhluknya. Seluruh yang ada di alam semesta ini, baik dan buruk, maksiat atau kebaikan, keimanan, kekufuran, itu semua atas kehendak Allah. Atas kehendaknya. Makanya dalam hadis itu disebutkan apa? Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu yang terjadi yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, maka pastilah sesuatu itu akan terjadi. Dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah untuk tidak terjadi, pasti sesuatu itu tidak akan terjadi. Nah, inilah Allah ciptakan keburukan, kebaikan dan keburukan. Ini keburukan dan kebaikan itu kembali kepada makhluk. Sedangkan Allah yang menciptakan keburukan dan kebaikan, semuanya itu baik. Baik kan? Baik. Karena Allah Maha Adil. Ini satu. Seandainya ada orang kita lihat, dia melakukan keburukan, itu sudah ketetapan oleh Allah. Dia itu sudah melakukan seperti itu sudah ketetapannya. Seandainya juga orang melakukan kebaikan, itu sudah ketetapan oleh Allah. Maka kita bersyukur. Bersyukur kenapa? Kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Itu suatu nikmat, hidayah dari Allah. Itu kebaikan yang kita dapatkan. Dan itu ketetapan. Adapun orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir nih, itu pun telah ditentukan oleh Allah. Sudah dikehendaki oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dia itu memang kafir. Gitu. Jadi kan adapun kita menyalahkan orang yang kafir, seolah-olah kita yang paling mengerti gitu kan, tempatnya itu di neraka segala macam, padahal kan Allah yang menciptakan. Contohnya misalkan Dajjal itu sekarang ini ada tanda-tandanya, tapi kita belum melihat Dajjal gitu kan. Jadi adapun Dajjal nanti itu kan kehendak Tuhan gitu kan. Jadi adapun kita itu ada Dajjal itu, kita contohnya adanya orang kafir ini, seandainya kita nggak menerima gitu kan, berarti nggak menerima yang ditetapkan oleh Tuhan tadi, oleh Allah tadi gitu. Jadi bagaimana menurutmu gitu? Misalnya kan segala sesuatu ini kan Tuhan yang menggerakkan, yang menghendaki. Maka terjadilah sesuatu. Ingin adanya surga dan neraka juga Tuhan yang membuat gitu kan. Lalu seandainya adapun yang jadi lahir di perut orang kita non muslim gitu kan, ataupun orang kafir, itu juga Tuhan yang menghendaki. Jadi adapun kita menyalahkan orang-orang tersebut, berarti kita menyalahkan Tuhan. Cocok nggak? Enggak. Kenapa? Kita bilang mereka orang kafir. Karena dalam Al-Quran itu banyak dijelaskan. Bahasanya memang mereka itu orang kafir. Kalau kita orang muslim, maka kita katakan diri kita ini muslim. Seperti itu. Adapun ketetapan oleh Allah, ditetapkannya seperti adanya orang kafir. Kembalinya seperti ini, Bang. Kembalinya seperti ini. Orang yang kafir dengan orang Islam itu kan beda kan? Orang yang Islam beriman kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau orang kafir, mereka kan menyembah selain Allah. Jadi orang muslim nggak ada yang kafir? Yang namanya muslimnya tetap muslim. Nggak bisa dibilang kafir kan? Nggak bisa dibilang kafir. Jadi tapi ada orang yang muslim, jatuh kepada kekafiran, maka itu dibilang kafir. Kenapa? Misalnya dia melecehkan Al-Quran, seperti menginjak Al-Quran. Orang yang melakukan seperti ini itu kufur, keluar dari agama Islam karena dia menghina Al-Quran, seperti dia menginjak Al-Quran. Atau dia mencaci Allah. Orang yang mencaci Allah itu hukumnya kufur, keluar dari agama Islam. Jadi adapun macam contohnya dari ceramah-ceramah yang nggak sependapat, contohnya orang Islam, nggak sependapat sama ceramah ini kan gitu kan.
nggak sependapat. Itu kan ceramah itu kan berdasarkan dia Quran dan hadis kan gitu kan. Seandainya nggak sependapat, apakah dia dikatakan orang nggak sependapat orang kafir? Enggak juga lah, kalau misalnya dalam permasalahan fikih itu banyak bang. Banyak perbedaan yakni selisih pendapat itu banyak dalam masalah fikih ya, usul fikih. Contohnya seperti ini. Contohnya dalam sholat lah kita bahas ya. Dalam sholat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut itu kan hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah. Adapun selain Imam Syafi'i, itu tidak mesti kunut. Ada ini satu. Kemudian masalah niat wudu. Niat wudu ini ada perbedaan juga dalam kalangan ulama. Ikhtilaful ulama namanya. Perbedaan dalam masalah fikih. Tapi kalau masalah tauhid mereka satu bang. Satu. Nah, mereka meyakini Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak serupa dengan makhluknya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah makhluk. Baik itu benda latif, ada namanya makhluk latif, ada namanya makhluk kasif. Makhluk latif itu seperti apa? Makhluk yang kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Seperti jin, seperti angin, cahaya. Dia ini, makhluk latif ini adalah benda halus yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Seperti cahaya, seperti jin, seperti angin. Iyalah, jadi gini lah Din. Jadi intinya gini. Tunggu, belum selesai. Belum selesai. Nah, lanjutkan lagi. Ada namanya benda kasif. Makhluk yang kasif. Kasifnya ada, ya ini benda yang bisa dipegang oleh tangan. Seperti kita manusia, benda padat bisa dipegang. Seperti batu, pohon. Sedangkan Allah bukan benda latif, juga bukan benda kasif. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Itu dia. Jadi Tuhan itu ada, ya kan? Dalam artian nggak menyerupai siapapun. Iya, tidak menyerupai makhluknya. Jadi kan itu kan jadinya itu akan menjadi berbeda pendapat. Dalam artian berbeda pendapat, contohnya kau membayangkan Tuhan itu ada di sini, ada di sana, gitu kan? Sedangkan aku membayangkan Tuhan itu ada setelah kita mati, gitu. Bagaimana menurutmu itu? Karena kita nggak bisa berandai-andai tadi. Ya. Jadi kan gitu. Tapi pada hakikatnya kita itu berandai-andai bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Satu. Contohnya aku nggak. Tuhan itu nggak ada di sini gitu. Nggak ada di saat aku susah. Nggak ada di saat aku membutuhkan dia gitu. Jadi kan gitu. Tapi ketika aku mati mungkin ada gitu. Aku berandai gitu. Bagaimana pendapatmu kalau gitu? Nah, kalau seperti ini, misalnya ada orang mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana, kata dia. Kita katakan kembali sama dia, Bang. Kalau seandainya kamu mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana, secara tidak langsung kamu mengatakan Tuhan itu banyak. Di Balam ada, di Kencana ada, di Bagan Batu ada, kemudian di Pekanbaru, di Jakarta. Kata kamu di mana-mana. Ya. Berarti secara tidak langsung kamu mengatakan Tuhan itu banyak. Ya. Ini tidak benar. Tidak benar. Nah, karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya Allah itu adalah satu, yakni Esa, Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Maka kita nggak boleh mengatakan Tuhan itu di mana-mana, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi kan gini, seandainya kita bilang juga gini ya, ini kita berandai-andai namanya ini kan. Pohon sawit itu kan satu pohon sawit. Walaupun di mana-mana tetaplah satu pohon sawit. Emang kalau memang di sana dia nggak pohon sawit gitu. Seandainya dia di sana dia nggak pohon sawit gitu kan. Jadi kalau kembali kepada Tuhan tadi kan, Allah di mana-mana, ya dia tetap satu, ya Allah gitu juga. Walaupun dia berada di mana kita berada, dia tetap satu gitu. Dalam arti pohon sawit itu tetap satu, namanya yang satu, ya itu satu gitu. Apa yang kau sembah, kemana arahmu kau nyembah, itu tetaplah ke dia gitu. Itu maksudnya. Bagaimana pendapatmu kalau kayak gitu? Yang pernah kami pelajari lah ya. Kata di mana-mana itu menunjukkan kalimat banyak. Kalimat banyak. Karena bahasa Indonesia yang dipahami oleh orang, di mana-mana itu menunjukkan banyak. Iya, banyak. Tentu ya kan? Jelas ya kan? Banyak. Maka nggak boleh menggunakan kata itu. Karena secara tidak langsung dia mengatakan Allah itu banyak. Bisa saja di WC kata dia. Ya.
ataupun di tempat-tempat kotor lainnya. Tapi kalau kita bilang Allah itu satu dan nggak di mana-mana juga, kita membatasi Tuhan itu berada di mana gitu. Ya, Tuhan itu nggak ada berada di saat kita sekarang gitu. Makanya gini bang, dalam bahasa orang ulama itu, Allah itu tidak seperti makhluknya yang terbatasi. Kalau terbatasi itu namanya makhluk yang memiliki sifat yang butuh kepada penciptanya. Sedangkan Allah nggak butuh pada itu. Makanya nggak boleh dikatakan di mana-mana. Tapi wajib kita meyakini Allah itu ada tempat-tempat. Allah tidak serupa dengan makhluknya itu. Ya contohnya kayak abang bilang kan tadi kan, sawit satu, tapi dia ada di mana-mana, kata abang. Ya sama aja, menunjukkan banyak apa satu, kan gitu. Banyak. Hanya saja namanya saja sawit. Kita kan bukan permasalahan namanya. Kalimat bahasa di mana-mana itu yang dipahami dan bahasa Indonesia yang jelas. Di mana-mana itu kalimat yang banyak. Ya. Nah, seperti contohnya, di mana-mana itu ada manusia. Dimanapun kamu berada itu ada manusia. Berarti kan menunjukkan banyak manusia. Banyaknya manusia. Nah, itu. Makanya tidak boleh mengatakan di mana-mana. Cukup kita meyakini Allah ada tempat-tempat. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian tadi abang bilang kan, membayang-bayangkan itu kan. Itu juga nggak boleh. Ada ulama yang bernama Tsauban ibnu Ibrahim. Salah seorang ulama yang sangat sikoh. Kemudian soleh, alim. Keilmuannya sangat luar biasa. Beliau itu dijuluki dengan Zunnun al-Misri. Kenapa disebut dengan Zunnun al-Misri? Zunnun ini adalah artinya pemilik. Zunnun, pemilik huruf nun. Karena semasa beliau, dulu tuh, pada masa dulu tuh, kalau orang kesurupan, dipanggillah Al-Imam Zunnun ini. Atau disebut dengan Al-Imam Tsauban ibnu Ibrahim. Dipanggil untuk mengobati orang kesurupan. Beliau hanya menuliskan huruf nun pada keningnya, kening orang laki-laki ini. Ditulisnya dengan izin Allah, dia bismillah, ditulisnya, keluar setannya. Kalau perempuan kesurupan, beliau ambil air putih, beliau nggak menyentuhnya, Beliau ambil air putih, ditulis huruf nun, dimasukkan, suruh minum, keluar setannya. Al-Imam Zunnun al-Misri ini, karena keilmuannya sangat luar biasa, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal mengantarkan putranya Abdullah kepada Imam Zunnun untuk belajar ilmu agama. Ada satu kaidah yang dibilang oleh Al-Imam Zunnun al-Misri. Beliau mengatakan gini, Mahma tasawwarta bibalika wallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau gambarkan dengan benak pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Kenapa? Karena sesuatu yang kita bayangkan, kita gambarkan dalam benak kita, itu adalah makhluk yang memiliki dimensi, kedalaman, panjang, kali lebar, dan memiliki ukuran. Pasti seperti itu, Bang. Contoh, aku bayangkan seperti ini. Bahwasanya unta itu memiliki leher yang panjang. Kemudian badannya itu memiliki punuk, 2 punuk misalnya. Kemudian memiliki 4 kaki. Ketika aku menyebutkan ini, pasti tergambar oleh dalam benak kita. Berbeda-beda. Bentuknya seperti ini, seperti ini. Tapi ada gambaran. Ada gambaran. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya sesuatu yang kita bayangkan dengan benak kita, itu adalah makhluk yang memiliki ukuran, dimensi, kedalaman, panjang dan warna. Maka Allah tidak seperti itu. Maka tidak boleh kita membayang-bayangkan Allah. Karena sesuatu yang dibayangkan itu adalah makhluk. Dan makhluk itu adalah lemah. Membutuhkan kepada penciptanya. Mustahil pencipta itu lemah. Karena pencipta itu tidak lemah. Kalau disifati lemah, berarti dia butuh kepada yang menguatkannya. Sedangkan Allah adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Salah seorang ulama terkenal yang lahir yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau itu lahir pada tahun 80 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Anna yushbihul khaliqu makhluqah. Mustahil pencipta sama dengan ciptaannya. Itu ya. Banyak lagi ulama yang mengatakan bahasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Karena sesuatu yang serupa itu hanya disifati oleh makhluk. Seperti orang mengatakan,
Allah itu duduk di arash katanya. Duduk di langit, duduk di arash. Itu nggak benar. Karena sifatnya duduk adalah sifatnya makhluk. Kemudian orang mengatakan seperti ini. Beda, Allah duduk di arash beda dengan duduknya kita. Sebagaimana bedanya duduknya manusia dengan binatang, kata dia seperti itu. Maka bisa dibantah. Kita bantah seperti apa? Kita katakan sama dia. Yang namanya duduk itu pasti memiliki dua kemungkinan. Memiliki bagian atas dan bawah itu ditekuk. Ya kan? Dan sifat yang duduk itu adalah sifat makhluk yang memiliki ukuran dimensi, panjang, kedalaman, warna. Sedangkan Allah maha suci dari itu. Tapi yang tertulis apakah memang sebenarnya demikian kan gitu? Contohnya diras katanya. Nah, itu nggak benar. Itu ada tertulis atau tidak kan gitu? Nggak benar. Orang yang mengatakan Allah duduk di atas arash itu nggak benar. Tapi, karena Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Beliau mengatakan, kana Allahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Allah adalah Tuhan ada tanpa permulaan. Kana Allahu wala makan. Allah ada tanpa permulaan. Wa huwal ana sebelum diciptakan tempat. Wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan setelah Allah ciptakan tempat, maka Allah ada tanpa tempat. Seperti itu. Banyak lagi. Dalil-dalil tentang itu banyak. Jadi gini, karena seperti Allah tadi nggak bisa dibayangkan gitu kan. Nggak bisa diumpamakan gitu kan. Jadi aku menjawab misalkan gini. Aku menjawab. Allah itu ada setelah aku ada. Gitu. Allah itu ada setelah aku ada. Kalau macam itulah dia jawabnya. Kenapa aku bilang demikian? Karena aku mengatakan Allah ketika mulut bisa bicara. Karena kita bisa membayangkan. Karena hanya sekedar ucapan Allah gitu kan. Jadi kita membayangkan Allah itu Tuhan. Tuhannya seperti apa yang kau maksud? Lebih bisa membayangkan gitu kan. Jadi kan itu Allah itu ada setelah aku ada. Jadi, Allah itu ada setelah manusia bisa bicara. Jadi yang bagaimana pendapatmu? Jadi yang aku sampaikan tadi abang paham lah ya? Paham. Nah, jadi itu bang. Kalau orang mengatakan Allah di aras itu nggak benar. Karena dia membayangkan sesuatu yang menyerupai sesuatu kemudian dia sembah. Ya. Ibaratnya ginilah perbedaan orang yang seperti itu tadi lah. Orang yang mengatakan Allah duduk di aras. Ibaratnya itu seperti orang kafir. Orang kafir ini yang menyembah berhala. Orang kafir menyembah berhala, mereka ukir dengan tangannya. Mereka ukir dengan tangannya, mereka buat, setelah jadi berhala itu mereka sembah. Itulah yang dijadikan Tuhan sama mereka. Sedangkan orang yang mengatakan Allah duduk di arsy ini, dia itu seperti dia memang tidak mengukirnya dengan tangan dia, tapi dia ukir dengan hayalan dia. Dia bayangkan bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini. Kan sama saja dia menghina. Sama saja dia menghina karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak duduk di arsy, Allah ada tanpa tempat. Jadi misalnya gini, ini kembali kepada Nabi Muhammad tadi kan, Allah kan pasangannya harus cerita Nabi juga gitu kan. Ya bisa cerita Allah kalau cerita Nabinya juga kan gitu. Ya, benar juga kata Bang. Kemudian Abang bilang tadi kan ke nabinya. Dalil bahwasanya Allah itu ada tanpa tempat, Rasulullah sendiri yang mengatakan dalam hadis. Rasulullah bersabda apa? Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada tanpa permulaan. Ya ini Allah tidak bermula seperti kita. Makhluk itu ada karena diciptakan oleh Allah. Artinya bermula. Contohnya aku. Aku lahir tahun 1999. Berarti pada tahun 1997 aku belum ada. Belum ada aku. Bermulanya kapan adanya aku? Pada tahun 1999. Ini makhluk. Ada permulaannya, ada masanya, ada waktunya. Sedangkan Allah tidak bermula dan tidak pula berakhir. Kita berakhir. Masa kita hidup misalnya tahun 99 aku hidup. Pasti aku akan mati pada tahun berapa? Kan gitu. Misalnya tahun 2024 aku akan mati. Ada akhirnya. Sedangkan Allah ada tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Nah, dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada tanpa permulaan. Tidak ada sesuatu selainnya yang bersamanya. Yakni apa? Tidak ada sesuatu selain yang bersamanya. Arash belum ada. Air belum ada. Makhluk belum diciptakan. Langit belum ada.
Kan disebutkan situ tidak ada sesuatu yang bersamanya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya Allah sudah ada sebelum ini semua ada. Aras belum ada, langit belum ada, tempat pun belum ada. Inilah keyakinan ulama Ahlus Sunnah, meyakinkan bahwasanya Allah ada tempat. Maka keyakinan ulama tadi gitu kan. Keyakinan ulama lalu diwariskan kepada kita. Kenapa dibilang kita ngambil kepada para ulama, Bang? Karena Rasulullah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Maka kita ngambil baru dari kita wariskan ke kita, baru kita tahu gitu kan. Allah itu ada tempat-tempat, Allah itu kita baru tahu gitu kan. Tadi pada dasarnya kita itu nggak tahu. Iya, pada dasarnya kita nggak tahu. Lalu ada orang yang berkata itu hayalanmu. Bagaimana cara menjawabnya? Itu kan hayalanmu. Dengan kau dapat pelajaran demikian, maka kau berhayalan demikian. Kata dia Allah tanpa arah, tanpa tempat, tanpa segala macam yang kamu sebutkan tadi. Tapi hakikatnya itu adalah hayalanmu. Kata dia seperti itu. Maka kita bantah sama dia. Seandainya orang ini bilang itu hanya hayalanmu saja, kita bilang sama dia. Jadi hadis tentang ini dari mana kita dapat? Kalau bukan langsung dari Rasulullah, kemudian kita mendapatkannya dari sanad-sanad yang telah diwariskan oleh Rasulullah seperti ulama. Kalau kita hanya menghayal tanpa mengambil jalur dari para ulama ini, jadi apa gunanya para ulama? Ulama itu juga dibilang gitu. Itu seterusnya. Jadi kita kembali kepada hayalan, karena setiap sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, hanya sekedar cerita, itu hanya membuat suatu hayalan. Ya macam itu. Jadi kalau kita nggak berhayal tadi, nggak jumpa juga. Oh, berarti dia bilang setiap sesuatu yang kalau nggak dibuktikan itu hayalan. Maka kita katakan sama dia, berarti kamu gila dong. Pasti dia akan marah. Lah, karena orang yang berakal pasti nyambung dengan perkataanku. Kamu gila dong. Nggak terima, dia marah dia. Bisa dibilang juga nanti kamu yang gila atau aku yang gila gitu. Ya kita bilang kamu gila karena kamu nggak berakal. Lah, pasti dia akan jawab, bagaimana aku bilang saya gila, saya nggak berakal? Ada akal saya. Lah, coba kamu tunjukkan akal kamu sama saya. Kata kamu, bukti, harus ada bukti, baru bisa kamu katakan ini benar. Bukan hayalan. Kamu berakal. Ya. Kalau memang kamu berakal, buktikan, tunjukkan sama saya. Mana akal kamu? Bagaimana pasti dia akan terbungkam, Bang. Kenapa? Karena namanya akal, itu tidak bisa dilihat, kan? Tapi kita yakin kan ada akal kan? Yakin. Jelas yakin. Jadi gini. Berarti kita ngomong akal bukan hayalan. Bukan kan? Berarti apa yang kita ambil daripada para ulama itu bukan hayalan. Ada buktinya. Contohnya dia seperti ini. Akal saja dia tidak bisa membantahnya. Dia bilang harus ada bukti. Nah, kita beri perkataan seperti ini. Buktikan akal kamu ada. Kalau kamu bilang itu hanya hayalan dan kamu meyakini bahwasanya akal itu ada, buktikan akal itu. Itu kan jadi bentrok. Bentrok itu adalah sama gitu. Itu artinya apa, Bang? Orang yang nggak menggunakan akalnya seperti itu tadi. Ya kita kan sama gitu, sama seperti mereka gitu. Kita bentrok itu. Nggak bentrok, maksudnya gini loh. Kalau memang dia bilang itu hanya hayalan, nggak bukti, berarti kan kita bilang sama dia, kamu nggak punya akal. Kamu bilang kamu punya akal. Coba tunjuk akal kamu. Saya perlu bukti. Kamu bilang saya tadi menghayal. Berarti kamu juga menghayal kalau kamu punya akal. Berarti sama. Ini bukan sama. Maksudnya ini membantah bahwasannya yang kita bilang ini bisa nggak dia bantah. Kalau memang dia nggak bisa bantah, berarti yang kita bilang ini adalah benar, Bang. Kenapa? Berarti hanya dia saja yang tidak menggunakan akalnya sehingga dia tidak bisa berpikir dengan baik. Jadi menurut aku yang gini, setiap orang yang setiap orang yang nggak sependapat, jadi tetap dia bisa bantah. Walaupun dia dalam keadaan salah, dia tetap bisa bantah. Jadi gitu. Jadi intinya kembali kepada kita tadi. Kalau kita memaksa, sambil merokok lah ya. Jadi kalau kita memaksa untuk orang sependapat dengan kita, berarti ada paksaan dan juga itu disebabkan dikatakan juga tidak baik dan buruk, nanti sampai dikatakan buruk gitu, ada paksaan. Jadi seandainya dia menjawab demikian, nggak sependapat, macam contoh lagi nih lah, gini. Tutup cerita gini ya. Seandainya aku mengatakan Tuhan itu tidak ada, nabi-nabi itu tidak ada,
ini aku pas hidup di zaman aku sekarang. Semua itu tidak ada. Nah, udah. Lalu orang yang penegak agama tadi mengatakan ini manusia sesat segala macam. Lalu ada penegak agama yang kedua yang menyatukan umat tadi. Dia akan menjawab, mau kau jawab ada, mau tidak, nggak ada urusan. Nggak ada urusan dalam artian adalah gini. Contoh, seandainya aku mengatakan aku nggak punya ibu, gitu kan, nggak punya ibu kandung, udah. Seandainya aku mau jawab aku nggak punya ibu ataupun punya ibu, lalu ibu aku inilah, ini contoh ibu aku kan, aku bilang ini kau bukan ibuku gitu. Lalu mau aku bilang kau ibuku atau nggak ibuku itu sama. Seandainya dia memang ibuku, dia tetap ibuku. Seandainya aku bilang nggak ibuku, tetap ibuku. Macam itu. Jadi walaupun aku bilang dia ibuku, ya ibuku. Walaupun aku bilang nggak ibuku, ya tetap ibuku. Kalau memang dia ibuku. Kalau aku bilang enggak ataupun benar, seandainya ini bukan ibuku gitu kan. Ya aku bilang ini ibuku, mau aku bilang ibuku, tetap dia bukan ibuku gitu. Maka macam itu tadi. Seandainya aku bilang Tuhan itu enggak ada ataupun ada, itu sama derajatnya. Derajatnya sama, dalam artian kalau Tuhan itu memang ada, ya tetap ada gitu. Jadi kalau kita berdebat tadi kembali untuk orang satu pendapat, jadi itu kan dalam artian membuat bentrok jadi sama derajat. Ya, maksudnya gini Bang, tujuan orang membantahkan hujat dia supaya orang nggak tersesat. Ya. Satu, supaya orang nggak terikut oleh dia. Ya. Dua, itu supaya dia tetap teguh pada keimanannya. Ya. Karena orang yang seperti itu Bang, yang tidak belajar ilmu agama, dia hanya mengikut saja. Mengikut kemana orang ini, seperti air. Seperti gelas kosong. Gelas kosong, dia itu, apapun yang diisi di dalamnya itu, dia akan terima. Baik itu diisi air putih yang bersih, baik itu diisi warjan yang berwarna, baik itu diisi oleh najis seperti peceran, dia akan terima. Seperti itu. Nah, itulah gunanya tadi orang yang belajar tadi kepada para ulama. Sehingga orang-orang yang awam, masyarakat yang tidak tahu, mendapatkan cerita yang seperti itu, dia maju. Orang yang berilmu tadi, orang yang belajar ilmu tadi, dia maju. Menjelaskan, bahasanya orang tadi nggak benar. Bahasanya yang benar seperti ini. Sehingga orang awam tadi, oh iya. Akhirnya dia tahu. Akhirnya dia tidak mengikut. Itu tujuannya Bang. Seperti tadi, Abang bilang, ada orang meyakini Allah itu tidak ada, kata dia. Maka kita bilang sama dia, bagaimana kamu meyakini Allah tidak ada? Secara akal itu digunakan dengan baik. Alam ini tidak akan ada tercipta ini sendiri. Secara akal aja, alam ini tidak akan tercipta sendiri. Alam ini, lihatlah alam ini, bumi ini, tercipta dengan rapi, tertata dengan rapi. Pasti ada yang menciptakannya, itu Allah. Secara akal, mana mungkin nerima bangunan terbangun sendiri tanpa ada yang membangunnya. Kereta terbuat sendiri, Honda seperti ini terbuat sendiri tanpa ada yang merakitnya, yang membuatnya, mesinnya, segala macam, bisa hidup. Nggak masuk akal. Tiba-tiba kereta ini ada sendiri gitu. Jadi, Mancis ini nggak mungkin tiba-tiba dia muncul tanpa ada orang yang membuatnya. Ya. Pasti ada yang membuatnya. Ini akal bisa nerima. Ya, jadi gini, maksud saya tadi. Di ujung cerita tadi, orang yang tidak mengatakan Tuhan itu ada ataupun tidak ada itu sama derajatnya. Contohnya gini, sama derajatnya kenapa gini gue bilang. Seandainya lu mengatakan Allah itu ada, dan aku mengatakan tidak ada, itu sama derajatnya dalam artian sama-sama tidak bisa membuktikan. Gak bisa membuktikan dalam artian, iya memang ini ada yang ciptakan. Siapa yang ciptakan? Kau sebut Allah tadi, mana? Allah yang mana? Jadi kau nggak bisa membuktikan di situ, Tuhan nggak berwujud. Jadi nggak bisa dibuktikan. Gini Bang, orang yang mengatakan Allah itu nggak ada, kata dia, harus ada buktinya, harus dilihat oleh mata. Maka kita katakan sama dia gini, sesuatu yang diimani itu tidak mesti harus dilihat oleh mata. Orang yang beriman, meyakini Allah ada, itu nggak mesti harus dilihat oleh mata dulu, baru dia meyakini. Seperti contohnya seperti ini ya. Aku bilang seperti ini. Kenapa aku bilang seperti ini? Keimanan seseorang beriman kepada Allah, tidak mesti dia harus melihat Allah secara mata langsung gitu, tidak mesti baru dia meyakini bahwasanya Allah. Tidak. Kita wajib beriman meyakini adanya Allah. Kenapa? Kalau orang bilang tadi harus dilihat oleh mata,
berarti itu orang gila. Kenapa dibilang dia gila? Dia tidak mempunyai akalnya. Seandainya dia punya akal, dia bilang, saya punya akal. Tunjuk akal kamu. Kamu perlihatkan sama saya. Kata kamu, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, itu nggak bisa diyakini. Kamu yakin bahwasanya kamu punya akal. Tunjukkan ya akal kamu di depan saya. Kalau setelah kamu tunjukkan akal kamu di depan saya, kamu melihatnya, kamu yakin itu akal kamu, berarti kamu harus melihatnya dulu baru meyakininya. Ya, jadi gini. Maka ini terbantah. Kenapa dibilang terbantah? Pasti dia bingung. Akal ditunjukkan. Tapi dia meyakini akalnya ada. Berarti kan sesuatu yang ada itu tidak mesti harus dilihat oleh mata. Tapi wajib diyakini. Itu harus namanya iman tadi kan? Nah, itu namanya iman. Jadi iman itu, biar aku bisa menjawab omonganmu ini kan. Iman itu, coba artikan dulu iman itu artinya apa. Al-imanu billahi wa rasulihi. Iman ini adalah mengimani bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan. Ya, inilah iman. Itulah dan iman. Orang yang memegang teguh iman ini sampai dia mati, berarti gini, dia akan selamat. Terlalu panjang itu artinya iman. Maksudnya iman itu artinya percaya. Iya, meyakini. Pendapat ya, percaya ya. Al-imanu a'malu wa a'taqidu wa a'tarifu. Itu iman. Yakni mengetahui, meyakini, dan wa'atarifu. Jadi kan kita buat pintasnya gitu. Iman artinya percaya. Gitu. Meyakini. Percaya. Gitu. Meyakini. Jadi kan kepercayaan jadinya kan gitu kan. Itulah iman kan. Percaya kepada Allah berarti beriman kepada Allah. Gitu kan. Sedangkan tadi namanya iman ini kan percaya. Gitu kan. Sedangkan dia tadi seandainya dia tidak percaya. Kalau dia nggak percaya, kayak ini kembali kan. Itu kan dia nggak percaya. Berarti dia nggak beriman. Dia nggak beriman. Orang yang nggak beriman seperti itu, maka dihukumi kafir. Hitungnya kafir. Berarti iman itu harus percaya kepada Allah. Meyakini bahasanya Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Maksudnya iman. Berimanlah kamu kepada Allah. Berarti percayalah kamu kepada Allah. Lalu ketika beriman kepada dukun, berarti percaya sama dukun. Kita bukan mempercayai dukun dalam Islam itu, Bang. Kita seandainya dipenggal. Aku potong dulu. Dalam Islam, kita tidak boleh mendatangi dukun. Iya. Kenapa? Karena dukun itu banyak dustanya. Ya. Satu, dia bilang dia tahu. Misalnya kayak kita kehilangan kunci, dia tahu. Tadi kunci kamu sebenarnya kamu letak di sini, di sini. Kenapa? Karena dia sudah bersekutu dengan jin. Jin yang membisikkan di kuping dia menyebutkan dengan jin. Kita kan punya jin korin. Abang punya jin korin, aku punya jin korin. Jin korin. Jin korin namanya. Itu selalu ada itu pada manusia. Berpisahnya ketika ada mati aja. Jin korin ini tadi dia akan menyebutkan. Dia kan melihat kita, tapi kita nggak melihatnya. Karena namanya jin itu makhluk halus. Jin korin ini tadi, ketika orang ini datang ke dukun tadi, orang ini tadi mempermasalahkan misalnya kuncinya hilang. Tadi aku kehilangan kunci. Maka kan jin korin ini kan selalu mengikuti dia. Dia tahu di mana letak kunci ini tadi. Sedangkan kita lupa. Maka jin korin inilah mengkabarkan sama jinnya dukun tadi itu. Oh, si Fulan tadi letakkannya di sini sih. Akhirnya dukun tadi mengatakan, oh kamu letakkan di sini. Letakkan di sini. Itulah makanya mereka itu bersekutu namanya. Orang yang bersekutu dengan jin, artinya dia meyakini jin itu, percaya kepada jin itu, maka ini orang ini dihukumi kafir, Bang. Kenapa? Karena kita cukup meyakini hanya Allah saja. Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Tapi kan kita juga kan terbatas. Nah, terbatas ini Allah atau jin. Karena kita terbatas, kita nggak tahu juga mana Allah, mana jin gitu. Dalam artinya kita bisikan ini, oh ini mungkin Allah memberitahu ini bisikan ini bahwasanya, oh udah aku sebut aja lah, kuncimu taruh di situ tadi. Terus sama. Gitu. Kalam manusia, kalam makhluk dengan kalam Allah beda. Macam itulah. Berbeda. Jadi gini. Adapun kita gitu kan disuruhnya kita kalau meninggal itu kan pengen jumpa Nabi Muhammad gitu kan, lalu pengen jumpa Allah gitu kan, katakan gitu. Lalu kita itu harus takut gitu kan, jadi takut kepada Allah, takut kepada nabinya gitu kan. Jadi kalau kita meninggal itu kan misalnya mati gitu kan, masa kita takut mau jumpa gitu. Jadi gimana jawabanmu itu? Salah kaprah itu. Tahu salah kaprah? Tahu. Salah dalam memahami.
takut kepada Allah itu bukan berarti takut seperti kita lihat setan. Ah, Takut kepada Allah ini maksudnya apa? Takut kita berbuat maksiat kepada Allah. Seandainya aku berbuat maksiat, aku nanti akan diazab di neraka. Aku akan mendapat azab di kubur. Itu namanya takut. ya. Artinya, dia meninggalkan segala kemaksiatan dikarenakan dia takut kepada Allah, ada siksa yang menantinya di akhirat. Itu maksudnya takut. Bukan berarti takut karena kita takut begini, enggak. Ya. Takut kita kepada Allah dengan syaitan itu beda, Bang. Maka jadilah itu namanya imajinasi masing-masing. Itulah imajinasi masing-masing, dalam artian aku takut setauku gitu kan. Kalau takut, contoh takut sama orang tua, jangan kamu jumpa sama dia. Kalau bisa kau jumpa sama dia gitu sekalian, nggak usah pernah jumpa gitu. Takut sama harimau misalnya, kita kan membayangkan itulah kan gitu. Jadi kita buat tadi. perandaiannya bahwasanya selalu takut dengan Allah sebagaimana kita takut dengan makhluk yang kita takutin gitu. Jadi gini, dilarang kita untuk menyamakan Tuhan dengan makhluk. Maka imajinasi kita itu akan berpecah belah menjadi dua. Jadi membuat kita pusing. Jadi makanya bilang tadi, kajian agama ini kalau diputar-putar buat pusing. Kenapa dibilang abang pusing? Karena abang tidak memiliki dasar terlebih dahulu untuk mengetahui kaedahnya. Orang ya bang, kalau dia naik tangga, itu nggak bisa dari tangga 1 ke tangga 5. Ya. Karena akan jatuh. Maka dia harus dari tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4. Nah, setelah itu dia baru naik ke tangga lain. Ya. Itu tujuannya seperti itulah untuk ilmu bang. Ilmu diambil dari dasar dulu. Setelah dia mendapatkan dasarnya, dia naik ke tingkatnya. Ya. Setelah itu naik ke tingkatnya. Itu yang buat orang jadi. Karena seandainya seperti ini dia belajar, maka dia nggak akan pusing. Iya betul. Tapi karena sekarang ini kita kan banyak ini internet ya kan, melihat, menonton, orang bersekolah gitu. Sedangkan aku gitu ya melihat internet tadi kan, orang sekolah itu nggak jauh juga lebih pintar daripada orang yang melihat internet. Kenapa? Kita bisa melihat langsung gitu. Orang yang sama-sama seperti tanggal 5 tadi contohnya, orang-orang udah jadi ustadz lah sekarang ini, ulama-ulama yang di internet gitu kan. Ulama-ulama di internet ini berbeda-beda pendapat itu semua. Saling menyalahkan, saling bentrok, berbeda pendapat. Jadi kan gini, ketika mereka saling bentrok ini, jadi kita yang masih di tanggal 1 ini, aku mau naik tanggal 5 ke tanggal 5 yang mana ini? Karena orang ini sama-sama tanggal 5, katakanlah di sama-sama tanggal 10 gitu kan. Orang ini ulama sama ulama ini bentuknya beda-beda pendapat, beda-beda ajaran yang udah naik ke tanggal 10 gitu kan. Jadi kan itulah itu tadi orang yang masih tanggal 1 ini mikir ini mau naik ke tanggal 10 yang mana gitu. Karena satunya itu kan gitu. Maka itu juga tadi, maka aku bilang tadi agama itu buat pusing, karena contoh-contohnya adalah orang-orang yang di tanggal 5 tadi. Gitu. Intinya adalah apa? Yang sesuai dengan mengikuti ajaran oleh Rasulullah itulah yang benar. Itu intinya. Ya, jadi cerita kami sampai di sini ada silap dan salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.